Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang semuanya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, seperti biasa sebelum mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, sekarang ibu akan mengabsen kalian. Sebelumnya, hari ini apa ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Andi. Andi kenapa? Sakit. Andi. Ada lagi yang tidak berangkat? Siapa? Meli. Oke. Meli kenapa tidak hadir? Sakit juga. Lalu ada lagi yang tidak hadir? Oh, hanya Andi dan Meli yang tidak hadir. Kita doain ya supaya Meli dan Andi cepat sembuh, cepat bisa beraktivitas kembali, bisa belajar bareng lagi. Doain ya. Nah, selanjutnya di sini kita nanti akan belajar tentang tema 8, yaitu mengenai lingkungan sahabat kita. Subtema 1, manusia dan lingkungan. Nah, tujuan dari pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, dengan membaca teks kita bisa mengetahui jenis-jenis usaha masyarakat. Yang kedua, dengan mengamati dan demonstrasi kita bisa mengetahui kegiatan ekonomi Indonesia. Di sini nanti Ibu menyiapkan alat peraga mengenai kegiatan ekonomi. Jadi Ibu harap dengan kalian mengamati dan mendemonstrasikan, kalian bisa mengetahui jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, pada pertemuan sebelumnya Ibu juga sudah memberi tugas kepada kalian. Masih ingat gak nih tugas yang Ibu berikan? Ya, tugasnya apa, Sarah? Ya, benar. Tugas yang Ibu berikan pada pertemuan sebelumnya yaitu Ibu menyuruh kalian untuk membaca teks yang ada pada halaman 90. Ayo dibaca gak nih di rumahnya teks halaman 90-nya? Bagus. Kalau kalian membaca, kok kelihatannya pada lemes-lemes gini sih? Walaupun udah siang, tetap harus semangat dong, jangan pada lemes. Kenapa? Kenapa Jaka? Mengantuk. Iya, udah siang juga sih ya, jadi udah lemes, ngantuk. Tapi jangan gitulah. Walaupun udah siang, semangat kita harus tetap seperti semangat pagi. Nah, biar kalian semangat lagi, biar gak ngantuk, gimana kalau kita nyanyi terlebih dahulu? Setuju? Setuju, oke. Kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3.
Oke, gimana? Udah semangat? Tadi kita kan sudah nyanyi bareng-bareng, pastinya sudah semangat dong ya. Oke, kita semangat untuk belajar. Nah, seperti yang sudah disinggung tadi pada pertemuan sebelumnya kan, kalian disuruh membaca teks halaman 90. Nah, kira-kira isi dari teks tersebut apa? Coba kalian masih ingat? Iya benar, isi teksnya itu menjelaskan mengenai jenis-jenis usaha masyarakat Indonesia. Kita beri plus buat Sarah. Yang lainnya gimana? Apa kira isi dari teks tersebut? Kok pada diem gini sih? Jangan-jangan pada baca ya? Oh baca, lalu kenapa pada diam? Lupa, baik. Ibu beri waktu kalian 15 menit untuk membaca kembali teks yang ada pada halaman 90. Silahkan buku dan alat tulis kalian keluarkan, bukunya halaman 90. Baca baik-baik dan tandai atau dicatat bila perlu hal-hal yang penting. Silahkan, Ibu beri waktu kalian 15 menit untuk membaca. Waktu sudah habis, 15 menit sudah berlalu. Ya, ditutup lagi. Sekarang tutup bukunya. Nah, dari teks bacaan yang kalian baca tadi, kira-kira ada yang ditanyakan atau apa isi teks tersebut? Ayo, silahkan. Iya? Nelly? Mana? Ya benar, jenis usaha pada masyarakat Indonesia yaitu ada 3. Secara garis besar itu jenis usaha ada 3. Coba sebutkan bareng-bareng ya. Yang pertama ada jenis usaha. Nah, ditulis dulu. Jenis usaha. Yang pertama ada jenis apa? Jenis usaha apa? Perindustrian. Ya benar, yang pertama yaitu usaha perindustrian. Lalu selanjutnya usaha apa lagi? Ya benar, perdagangan.
Lalu yang terakhir apa? Sebutin bareng-bareng dong. Jenis usaha jasa. Ya, tepat sekali. Jasa. Nah, lalu apa ciri-ciri dari ketiga jenis usaha ini? Yang pertama, kita urai satu-satu ya. Yang pertama, ciri dari usaha perindustrian yaitu memiliki modal besar. Yang pertama, modal besar. Ya, tentunya kan contoh perindustrian yaitu seperti pabrik-pabrik. Ciri selanjutnya yaitu memiliki tenaga kerja yang andal, lalu mengolah bahan baku menjadi barang jadi ataupun setengah jadi. Ciri berikutnya menghasilkan produk berkualitas. Jadi dalam usaha perindustrian ini mereka berusaha menghasilkan produk yang berkualitas. Kemudian menyediakan layanan penjualan. Barang-barang yang mereka hasilkan tentunya akan dijual kembali. Karena itu usaha ini berusaha menghasilkan produk-produk yang berkualitas untuk menarik pembeli dan menjaga kepercayaan pembeli. Selanjutnya, usaha perdagangan. Ciri-cirinya ada 3. Spidol. Ciri-ciri usaha perdagangan pertama yaitu memiliki tempat penyimpanan barang yang dibeli dari produsen sebelum dijual ke pengguna atau konsumen. Kemudian ciri yang kedua yaitu mengemas barang dagangan dengan baik dan semenarik mungkin supaya pembeli tertarik untuk membeli produk yang dijual. Ciri yang terakhir yaitu menyediakan kemudahan layanan pembelian dan pembayaran barang dagangan. Nah, jenis usaha yang terakhir yaitu usaha jasa. Contoh usaha jasa apa? Ada usaha tukang cukur, penjahit, pengacara, lagi benar, salsa, guru, dan masih banyak lagi. Nah, ciri-cirinya yaitu mengutamakan layanan yang baik kepada konsumen.
Jadi dalam usaha jasa ini yang diutamakan adalah layanan yang baik bagi konsumennya. Ciri yang kedua yaitu membutuhkan keahlian khusus sesuai dengan jasa yang ditawarkan. Contohnya seperti penjahit, jasa yang ditawarkannya keahlian menjahit, yaitu jadi dalam usaha jasa ini tidak sembarangan orang dapat melakukan usaha jasa. Usaha jasa ini tentunya sesuai dengan keahlian yang mereka miliki dan mereka tawarkan. Seperti guru juga merupakan termasuk contoh usaha jasa. Tidak semua bisa mengajar di sekolah-sekolah. Butuh apa untuk menjadi seorang guru? Benar, belajar, menempuh pendidikan yang tinggi sehingga mampu mengajar di sekolah-sekolah. Nah, ciri yang terakhir yaitu menjaga loyalitas konsumen. Apa arti loyalitas? Ada yang tahu arti loyalitas? Loyalitas merupakan kesetiaan. Jadi dalam usaha jasa ini sangat menjaga kesetiaan konsumen. Jadi inilah jenis-jenis usaha masyarakat Indonesia secara umum. Ada perindustrian, perdagangan, dan jasa. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, kenapa salsa? Keuntungan. Jadi pertanyaan salsa yaitu apa keuntungan dari jenis usaha ini? Ada yang tahu jawabannya? Jadi keuntungannya yaitu dari setiap pelaku kegiatan jenis usaha ini akan memperoleh keuntungan berupa penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhannya, juga dapat meningkatkan taraf hidup pelaku jenis usaha ini. Bisa dimengerti salsa? Itu saja. Lanjut ke materi berikutnya yaitu mengenai kegiatan ekonomi Indonesia. Di sini Ibu sudah menyiapkan alat peraga kegiatan ekonomi. Kalian bisa perhatikan alat peraga yang sudah Ibu siapkan ini di sini. Sebelum itu ada berapa macam kegiatan ekonomi Indonesia? Kita sebutin satu-satu ya. Pertama ada kegiatan produksi, benar sekali. Kedua ada distribusi, dan yang terakhir ada konsumsi. Nah, di sini kegiatan produksi Ibu gambarkan dengan sebuah pabrik. Kalian bisa lihat ya, di sini ada pabrik, ada pekerjanya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, dalam usaha perindustrian itu memiliki modal besar, memiliki tenaga kerja yang andal. Nah, di sini juga diibaratkan sebuah pabrik. Nah, apa sih kegiatan produksi itu? Kegiatan produksi merupakan jenis usaha yang menghasilkan barang dan jasa, baik itu barang yang sudah jadi maupun barang setengah jadi. Lalu selanjutnya, barang yang dihasilkan dari pabrik ini dikirim atau ditransfer ke toko-toko atau swalayan. Nah, pengiriman barang dari
produksi kesualaian ini disebut distribusi, yaitu penyaluran barang atau jasa. Nah, jadi barang-barang yang dihasilkan dari sini, dari kegiatan produksi ini disalurkan ke toko-toko swalayan, itu dinamakan kegiatan distribusi. Contohnya di sini seperti lihat, ini ada ibu-ibu yang sedang berbelanja. Lalu setelah toko barang-barang yang dikirim dari pabrik ini dijuallah dalam swalayan. Masyarakat berdatangan membeli karena masyarakat ini butuh barang-barangnya yang dijual oleh swalayan. Nah, kegiatan tersebut dinamakan kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi ini yaitu kegiatan yang menghabiskan barang atau jasa. Nah, pelaku dari kegiatan ini dinamakan konsumen. Nah, contoh bisa dilihat di sini ada ibu-ibu yang sedang mencuci, ibu dan anaknya yang sedang mencuci. Nah, deterjen yang ibu ini pakai merupakan barang yang dibeli dari swalayan ini, kemudian dipakai oleh ibu-ibu ini karena butuh untuk mencuci baju. Ada juga di sini ibu-ibu yang sedang memasak. Jadi pada intinya kegiatan konsumsi itu kegiatan menghabiskan barang untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi seperti itu. Sampai di sini dapat dipahami. Kalau sudah paham, Ibu minta kalian buat kelompok, lalu tulis jenis-jenis usaha yang ada di sekitar kalian. Masing-masing menuliskan satu jenis usaha dan ciri-cirinya. Setelah ditulis, kalian bisa kumpulkan ke depan. Ayo, sekarang bentuk 5 kelompok. Selesai itu, nanti Ibu minta kalian untuk mendemonstrasikan kegiatan ekonomi dengan alat bantu media pembelajaran yang sudah Ibu buat ini. Jadi kalian nanti bisa mencoba menyusun kembali dari setiap kegiatan ekonomi ini, kemudian menjelaskan secara singkat kepada teman-teman. Tentunya untuk 3 orang pertama yang maju akan Ibu kasih reward. Hadiahnya apa? Rahasia. Nanti kalian maju aja terlebih dahulu. Nah, sebelum itu ayo sekarang kerjakan, tulis jenis usaha yang ada di sekitar kalian, yang kalian ketahui aja apa saja, terus sebutkan ciri-cirinya, barang yang dihasilkan apa. Tulis ya. Sampai di sini paham? Oke. Sekarang sudah dikumpulkan semua tugas-tugas kalian, Ibu sudah memegang semua tugas kalian. Nah, sekarang siapa yang ingin maju ke depan menjelaskan kegiatan ekonomi? Ayo silakan. Baik, ayo Sarah silakan maju. Beri tepuk tangan buat Sarah. Ayo, siapa lagi? Oke, nah di sini ini buat
Sarah dan 2 orang yang tadi maju, silakan. Terima kasih yang sudah mau maju menjelaskan kegiatan ekonomi kepada teman-temannya. Semuanya sudah bagus. Nah, untuk yang belum bisa menjelaskan, tidak apa-apa, nanti kita bisa belajar di rumah. Nanti kalian bisa belajar di rumah. Selanjutnya ada yang ingin kalian tanyakan? Jika tidak ada, Ibu akan menutup pembelajaran pada hari ini. Oke, tidak ada. Baik, kita tutup saja pembelajaran pada hari ini. Jadi, poin-poinnya yaitu jenis usaha secara umum ada 3. Yang pertama ada perindustrian, perdagangan, dan jasa. Lalu kemudian kegiatan ekonomi juga ada 3, ada kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Tentunya dari kegiatan ini memiliki keuntungan bagi pelaku kegiatan usaha untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Oke, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum pulang, baiknya kalian coba lihat sekeliling kalian, ada sampah tidak? Kalau ada, cepat ambil sampahnya lalu buang ke tong sampah. Yuk, silahkan dimulai dari sekarang. Periksa kolong-kolongnya, periksa di bawah kursinya. Kalau ada sampah diambil lalu dibuang ke tong sampah. Sudah dibersihkan semua sampah-sampahnya? Coba cek kembali, barangkali ada yang tertinggal. Oke, baik. Kalau sudah bersih semua, silahkan kalian duduk di kursi masing-masing, duduk dengan rapi. Nah, untuk pertemuan berikutnya, Ibu minta kalian baca halaman 98. Di situ terdapat sebuah teks. Kalian baca dan pahami isi teks tersebut. Bila ada hal yang penting atau perlu dicatat, silahkan dicatat. Nanti pertemuan berikutnya Ibu akan bertanya satu-satu biar diketahui siapa yang membaca dan siapa yang tidak membaca. Sampai di sini paham? Ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada, mari kita tutup kembali pembelajaran pada hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.